Dan we are live ngobrol seru MMA bersama Bung Bram. Dan untuk kali ini kita akan ditemani oleh Rudy, the Golden Boy Agustian, untuk membahas UFC 258. Dan untuk kita bilang what a night, what a day, what a morning, kalau kita bilang what a fight mungkin lebih pasnya. Kita what a fight, Kamaru Usman yang mungkin orang sering bilang bosenin, banyak decision, dan memang benar banyak sekali decision aja, isinya juga decision aja terus. Tapi kali ini dia bisa knock out juga di ronde ketiga dengan sangat meyakinkan. Jabnya luar biasa, benar-benar fight morning benar Michael NXT. Dan sebelum kita sebelum kita maju juga, kita coba sambil kita sapa dulu nih teman-teman semua yang ada di sini. Kita ada Dwi Indra Dewa seperti biasa, juga ada Harun Al Roshid. Live sama siapa ini, Rudi kah? Iya, sama Rudi nanti sebentar lagi sambil kita tunggu. Ada juga ada Atur Kian Laya, ada juga terus Michael NXT juga selalu ada, Dava Muafa, dan ada juga MMA Custom Malam juga. Nah, sambil kita lihat, nah ini saya pengen tahu nih di comment section gimana nih teman-teman mengenai UFC 258 tadi untuk Kamaru Usman. Ceritanya gimana nih? Ada, kalau tulis pendapatnya nanti saya juga pengen dengar juga. Kebetulan tadi juga ada, kalau ada pertanyaan juga, kalau aja ada kolom tanda tanya, icon tanda tanyanya, tulis aja pertanyaannya, siapa yang mau dibahas di sesi ini. Edward the Joker ada juga, selamat malam. Ini ada yang bilang mantap bang. Rudy, kita panggil mana nih? Oh, sudah invited. Mungkin sambil kita menunggu bahas Brando. Kalau kemarin kita juga, kalau untuk masalah Brando, kalau saya bilang malah kalau Brando, saya mungkin akan lebih bilang Brandonya mungkin sudah bekerja dengan keras, tapi kalau saya lihat ini faktornya lebih banyak bahwa lebih banyak si Billy yang lebih banyak berkembang kalau itu masalah Brando dan Billy. Kemarin nonton Suwardi gak Bung? Nonton itu submission gila itu submission. Dan belum lagi kita juga harus lihat takedown yang biasanya Suwardi yang mungkin lebih banyak biasa dari clinch. Kita juga lihat dia kali ini bisa malah dari takedown, dia malah bisa melakukan takedown dengan single leg, kemudian dibawa ke bawah, dan itu transisinya benar-benar hebat. Itu transisinya itu mulus sekali. Dia masuk ke side control, dari side control kemudian maju side control, habis itu ke waktu dia mau transisi ke armbar, kemudian sempat transisi mau ganti posisi ke armbar, kemudian masuk ke triangle. Dia kasih triangle, reverse triangle, dan itu sebetulnya posisinya juga udah nggak terlalu bagus sebetulnya untuk Winardi. Apakah bisa dihindarin? Ya mungkin agak susah juga kalau kita lihat apakah bisa kemudian udah sampai posisi itu, apakah bisa dihindari. Tapi yang pasti optionnya, pilihannya untuk Suwardi itu banyak. Itu bisa juga, kalau misalnya teman-teman lihat, ada juga inverted triangle. Kalau
Tobi Imada, coba aja dicek, itu juga pernah dari atas, triangle-nya terbalik, terus habis itu juga kita lihat, itu ada kalau dari situ juga transitionnya juga tadi sempat sudah dicoba. Ini ada Rudy, mana? Ini dia, Rudy sudah tadi sudah di invite tapi belum. Terima kasih Dwi Indra Dewa tadi sudah mengingatkan bahwa Rudy sudah masuk. Halo. Rudy, gimana kabarnya? Baik. Habis Valentino Rossi dulu nih. Valentine. Wah, Valentino Rossi masih nonton juga Valentino Rossi. Kagak. Valentine. Valentine's Day dinner. Valentine ya, dinner. Aku juga lupa bilang, Kongsi Facai. Kongsi Facai kabar. Kongsi Facai. Xinyan Koi Le. Mantap. Wan Shi Rui. Wih, sukses selalu ya. Sehat selalu ya. Sukses selalu. Ininya. Oke, kita mau nonton tadi pagi. Mungkin sebelum kita bahas ini, semalam nonton nggak ini Guardi? Nonton. Baru nonton tadi pagi juga, karena tadi pagi touring, jadi baru nonton sebenarnya siang sih. Usman sama Wardi sekaligus siang. Gimana tuh submissionnya tuh? Wah. Sebagai orang yang pernah lawan Wardi. Kalau aku ya gimana ya, Wardi kalau udah nempel mah udah pasti susah. Kalau kita BJJ-nya masih standar, pasti akan kena kunci kalau mau Wardi. Dan kalau dulu dipikir pada saat ya ginilah, satu yang kalah itu kan sama Korudi itu kan pada saat itu karena nggak sempat nggak bisa dibawa ke bawah waktu match pertamanya. Iya. Kemudian waktu lawan Rama kan karena ya sampai dibawa ke bawah sama Rama lah gitu. Terus habis itu juga sama-sama seimbang kan di game di bottom game-nya, di ground game-nya. Tapi itu kuncian ya, gila ya. Menurut saya orang yang bisa ngalahin Wardi ya yang BJJ-nya bagus. Kalau yang BJJ-nya pas-pasan nggak akan bisa ngalahin dia. Kecuali lewat knockout. Atau atau ya inilah dibawa, dijaga terus lah di atas. Iya. Betul. Kayak Jeremiah Siregar kan terakhir pada saat pertemuan pertamanya dia udah bikin damage-nya juga banyak. Betul. Aku justru kalau dari segi itu aku penasaran malahan. Karena kalau kita lihat Jeremiah Siregar waktu lawan Agus Setiabudi kemarin, dia malah udah jauh banget kan berkembangnya stand up-nya. Jeremiah bagus sekarang. Nah, kalau diadu lagi kayak apa tuh gitu. Waduh, seru juga tuh ya. Rematch ya. Seru tuh. Kalau rematch nanti. Nah, Wardi kan udah menang. Terus abis itu Jeremiah Siregar kan contender fight ya. Jadi dia akan lawan Adi Popeye. Oh, dia akan lawan Adi Popeye nanti. Lawan Adi Popeye. Oh, perebutan belt ya. Belt. Nah, kalau udah nanti jadi tinggal ada contender fight yang ada Wardinya. Kalau menang, kalau misal siapapun itu ya aku rasa bakal seru lah. Lalu setelah Wardi menang, dia akan sama juga untuk merebutkan sabuk ya. Kalau contender fight, nggak tahu nih gimana matchmakernya kan. Oke. Cuman ya kalau aku bilang sih lebih banyak apa ya? Kita lihat aja lah, kita tunggu siapa yang mas dapat contender fight-nya. Siap. Gitu. Siap. Ya. Tapi Bung Bram, kemarin mungkin terlalu cepat ya, jadi kurang menikmati. Baru bentar Wardi lawan Winardi, ya kan? Aku terlalu cepat sih. Kalau aku bilang gini, aku kan sebetulnya gini, Winardi itu 3 kilo overweight. Bisa ya? Jauh banget loh itu loh. 3 kilo. Jauh banget. Nah, kemungkinannya kan cuma ada 2. 3 kilonya seger. Ya nggak tahu lah. Waktu itu kan katanya batasnya mesti 2 kilo. Kalau nggak ada negosiasi ulang. Wah, bisa 3 kilo seger.
tapi juga bisa 3 kilo lemes kan. Kayaknya itu pasti 3 seger kilo. kali. Wah, 3 kilo Lebih loh, gila loh itu loh. Iya, katanya 3 kilo. Nah, waktu itu aku begitu dengar 3 kilo itu, reaksi pertamanya aku adalah, ini 3 kilo, dan Wardi itu bukan orang yang gede kan. Iya, Buat kelas 5-6 itu bukan orang gede. iya betul. Jadinya kalau ada orang lewat 3 kilo, dan dia seger, wah ini power disadvantage-nya banyak sekali nih. Banyak sekali. Bisa di out muscle kemana-mana gitu. Pertama aku mikirnya begitu, reaksi pertamanya. Gitu. Tapi emang Wardinya lihai sih ya. Langsung kena kunci. Langsung kena kunci emang. Makanya Aduh, tuh. mantap. Kalau si itu bilang apa tuh? Bung Haji Susilo bilang itu katanya ini istilahnya tukang copet. Dan aku ingat gitu. banget waktu bukannya cepat, tapi datang dari sudut yang nggak disangka-sangka, posisi orang ngerasa aman, dia nangkep gitu. Mungkin kalau aku lihat ya pengalaman aku, kalau misalnya gini, aku bandingin aja pengalaman aku yang misalnya gini, aku kalau sama Wardi gitu ya, aku berapa kali kalau sparring sama Wardi itu aku ngerasa aman, posisinya aman aja, terus mendadak kok kok dapet gitu loh. Iya. Dapet ya. Kalau orang kayak misalnya programnya. Dulu kan waktu aku masih di Jakarta Muay Thai kan sering sparring waktu itu. Iya. Nah, Wardi ya sparring juga. Nah, dianya memang gitu, kita posisinya aman, kelelep gitu, mendadak kejeblos. Iya. Kalau misalnya aku lawan yang lain gitu, katakan saja lawan Stever atau lawan ya banyak lah, itu kayak masuk kayak pelan-pelan kayak masuk pasir isep. Ke apa tuh namanya? Kepotong sedikit, nggak bisa gerak, masuk ke side control, nggak bisa gerak. Habis itu kita gerak kemana? Gerakannya berkurang, makin berkurang, makin lama makin kecil, akhirnya akhirnya kekunci. Kayak kayak diikat pelan-pelan, kayak lawan ular. Kontrol, iya. Kayak ular. Nah, kalau Wardi nggak, kita ngerasa aman-aman aja, terus udah. Oh, dia beda ya, kalau Wardi beda ya. Itu yang aku ngerasa paling beda, jujur. Ya itu persis kayak kemarin gitu, nggak ada posisi, nggak ada apa-apa, mendadak aja kecolong. Si Rengga juga sama kan, masuk side di take down dari samping, ada balik lagi ke atas. Habis itu masuk ke guillotine. Nah anyway, yuk UFC-nya 258. Nah gimana nih cerita? Waduh. Tadi nonton ya, gila itu strikingnya Usman sekarang bagus banget ya. Sakit itu beneran. Gila. Aku pre-fight analysis aku kemarin, aku bener-bener nggak sempat, tapi aku sempat bikin, tapi aku nggak sempat masukin video, editingnya nggak kekejar, jadi jelek lah itu. Tapi kurang lebih aku analisanya gini, Usman itu strikingnya itu juga kalau kita lihat nggak pernah punya KO power yang gede, at least secara historis pada sebelumnya. Decision terus. Jadi dia itu pinternya, kalau dalam tanda kutip itu adalah kayaknya emang ngerem lawan nggak bisa berkembang gitu. Nah, jadi dia orang kalau lawan dia ada di gigi 1, gigi 2 terus saja, nggak bisa masuk ke gigi 3, gigi 4. Nah, terus habis itu, tapi sedangkan Gilbert itu yang ngegas dari awal. Wah, benar. Dia dari awal langsung ngegas. Baru mulai langsung digas. Benar. Nah, sekarang pertarungannya adalah gasnya atau rem yang menang. Nah, aku lebih berpikir karena begini, kalau ngelihat reaksinya Usman lawan Demian Maia, dia kan nggak seperti tadi kayak kita lihat di ronde 1, dia nggak mau masuk ke bawah untuk ground and pound, not yet. Nggak, kalau lawannya nggak dibejek habis, nggak habis-habisan, maka dia nggak akan mau ngegas, dia kan nggak mau ngabisin. Jadinya kalau sampai dia akan dibiarin kayak tadi aja, dibiarin telentang aja, terus habis itu apakah
Dibiarin berdiri terus saja. So, jadinya dia akan kehilangan takedown, dia akan kekurangan takedown dari arsenalnya dia, dari game plan-nya. Jadi mau diadu di atas. Nah, diadu di atas dia tidak punya terlalu banyak KO power, walaupun advantage dia adalah dia pakai jab. Pukulan dia kan, yang pukulan lurus dia itu kenceng. Tapi ya masa sih gitu loh. Dan di sisi lain, si Gilbert itu low kicknya kenceng karena dia itu saking gak pedulinya sama takedown, karena dia perlu orang mau takedown gua aja gitu. Persis kayak tadi kan. BJJ dia bagus. Betul. Tapi siapa sangka malah di chop down kakinya dari posisi tidur gitu kan. Ya, tenangin terus. Kampret. Kalau emang partner dia udah lama juga kan, tahu kan skill dia di BJJ bagus, ya gue gak mau beresiko gitu kan, tendangin aja terus. Setuju. Gitu. Nah, yang ketiga yang gue lihat juga, yang tadi mungkin ada bedanya juga, senjatanya si siapa tuh namanya, si senjata Burns, senjatanya itu selain tendangannya itu adalah dia lead hook sama overhand, tapi pukulannya itu looping. Pukulannya itu selalu agak yang gini, yang nyamping atau yang begini. Nggak pernah yang lurus, nggak pernah yang begini. Nah, Usman begini terus, dan dia range-nya panjang. Ada sekitar berapa? 5 inch. Ya, kalau nggak salah. Gede kan itu kan 5 inch. Nah, jadinya aku pertama pikir ya, habis duluan lah sama pukulannya, gitu. Sebelum Usman bisa ngerem. Betul. Usman kayak ronde 2 udah mulai capek dia. Burns bukannya? Usman, sorry, Burns. Burns benar. Iya, bahkan kena straight dari si Usman ya sekali ya. Pas di jab, bentar, dia ngehindar, di straight, masuk, goyang. Betul. Dan itu setelah digoyang di ronde pertama ya. Itu mungkin juga si Burns-nya salah game plan juga kali ya. Bahwa dia begitu ditendang, dibawa ke bawah, dia nggak berdiri cepat, dia nggak berani ngadu di wrestling, terus habis itu malah dia istirahat di bawah, Usmannya juga bisa recover di atas. Iya, yang ronde 1 ya, yang lama di bawah ya, di kan. Ronde. Tuh. Nah di ronde kedua, nah ini aku barusan aja nih buka statistiknya nih. Di ronde kedua, Usman itu ndaratin 33 pukulan ke significant strikes ke arah kepala. 33. Gegar otak gitu. Bayangin tangan berotot itu ya. Bayangin power. Dan yang aku bilang, yang aku masih agak, yang aku kaget itu adalah waktu yang dia bisa ke knockdown pertama dari straight kan ya. Tapi yang kemudian sampai aku pikir udah selamat, dia bisa, aku pikir dia masih bisa di recover di ronde ketiga. Ternyata enggak. Enggak langsung dihabisin kan. Yang di ground and pound ya. Betul. Tapi knockdown-nya itu lihat dari jab kanan. Betul. Dia switch. Yes. Dia switch langsung dari pembukaan. Ding, langsung majunya pakai southpaw. Yes, langsung ground and pound selesai. Tapi Ruth nanya dong, kalau orang switch gitu ya, kalau mendadak dia pada saat mulai, kelihatan nggak sih sebetulnya? Kelihatan membingungkan. Misalkan lawan saya ganti pas pertengahan gitu ya, itu langsung, aduh, jadi berubah lagi gitu, jadi bingung. Jadi bukan, kalau ini kan, tapi switch-nya itu kan gini, aku ngelihat ada 2 macam switch nih. Switch yang pertama itu kan yang kayak tadi diganti. Nah, yang kedua itu kan kalau ngejar kayak si TJ Dillashaw, kalau nggak kayak si Dustin Poirier. Kenapa? Kalau kayak lebih susah deteksi yang mana? Yang lebih suka apa tuh? Yang lebih suka lebih ngeflow ya. Jadi agak lebih susah juga karena pas lagi nyerang dia bisa switch tiba-tiba, tatanya udah southpaw, lalu kadang bisa ganti lagi. Michael Chandler kemarin kan habis pukulan kanan kiri itu udah switch southpaw kan. Ya, itu nggak diduga tuh.
Kalau nggak diduga gitu sih, ya bingung juga emang. Tapi kalau dia udah berubah sebelum nyerang, itu saya mau nyerang dia pun agak mikir-mikir juga biasanya. Di silat tuh banyak Mm, berubah gitu juga. Di silat berubah kanan, berubah mm, kiri. Oh saya kan tadi mau nendang kanan jadi mikir-mikir. Karena kalau kita nendang mm, punggung gampang ditangkap kan dan nggak terlalu mm. damage. Begitu dia Ya. berubah lagi, nah tadinya kita mau nendang perut, ini masuk nih kanan. Kalau dia berubah begini, ini udah lain lagi nih, bisa Mm, ditangkap. mm, mm. Nah, jadi membingungkannya gitu, Kobram. Dan jaraknya juga ya. Jaraknya juga lebih jauh, Mm, mm. Lebih jauh kan, open stance ya. lebih jauh. Dan power power handnya juga jadi berubah kan, otomatis jadi kiri kan. Ya. Tadinya kita waspada kanan, kita jadi waspada kiri terhadap tendangan sama pukulannya. Mm, mm. Nah itu jadi bingung juga. Oke, ini ada yang mau kasih salam dulu nih. Ada Agus Wrestling juga. Bagus wrestling, mantap malam Ya, cek. malam jam. Terus ada juga Ronald Fernandis 98. Mantap Bung Rudi. Salam dari Sukabumi katanya. Wis, salam Ada Bang juga Ronald. ada Afriza. Ada Afriza. Terus habis itu ada juga ini banyak juga nih ajak live Theo. Mau bertiga kali gitu. Iya. Mm-mm. Ya. Nah, aku mau nanya nih, kalau kira-kira kalau habis begini siapa nih yang mau jadi berikutnya nih sekarang nih? Waduh. Kayaknya setelah ini saya Kepikiran jadi ngeliat Usman ini jadi salah satu yang terbaik ya. Komplit banget, perfect. Wrestlingnya, setuju. strikingnya, ya kan. Badannya lihat, aduh serem banget, gila. Makin lama makin serem, Makin serem, parah. walaupun kakinya kecil. Dan dia udah ngalahin rekor GSP ya. Ya, benar. Dia Heeh. GSP kan rekornya 12, Iya, win streak welterweight 12, dia 13 sekarang. gila, gila, gila. Nggak disangka ya. Nah, terus yang tetap aja yang paling mengesankan 100% takedown defense. Nggak pernah bisa di takedown. Gila. Emang atlet gulat ya. Atlet gulat itu emang bahaya kalau udah ditambah striking ya kan. Aduh, knockdown-nya susah, striking yang bagus. Wah, gila dah. Makanya si Regar nih, waduh, bahaya juga kalau striking yang bagus. Nanti kalau strikingnya bagus, ini strikingnya bagus, jadi dia di itu loh, Pelada loh, di Pelada Wushu loh, kamu salah. Siapa Jeremy Regar? Jeremy Regar. Musuh dia. Jadi iya, Gila. gila. Itu Mantap. kalau latihan sama training partnernya kayak begitu, maaf, menakutkan sekali tuh dia. Iya, iya bagus lah, peningkatan. Gila. Keren-keren. Bapak guru yang paling keren itu. Bapak guru keren itu, the teacher. Iya. Nah, coba nih aku lihat rankingnya dulu ya. UFC ranking nih. Aku sambil liatin. Tapi gini, UFC ranking itu kan gini. Kita coba lihat nih, kalau jadi lawan berikutnya siapa. Yang nomor 1 Kayak Mas Vidal mantap kita kali. betul ada Mas Vidal. Terus Setuju gak habis nih? itu Ya. ada Mas Vidal. Terus habis itu ada Leon Edwards yang gagal lagi lawan Khamzat. 2 kali kena COVID, Khamzat. 3 kali kena COVID. Oh, gila ya. Itu mah hobi. Mundurnya 3 kali. Anjir. Hobi itu mah hobi. Terus ada Wonder Boy, bener tuh. Michael NXT bilang bener. Ada Wonder Boy juga. Terus ada siapa sih namanya? Itu loh yang kemarin barusan dikalahin si Mas Vidal. Ada Mas Vidal sama Colby. Jadi ada Colby, Mas Vidal, Usman, Mas Vidal. Nah, rame itu Mas Vidal. Rame, apalagi kalau Mas Vidalnya siap. Kemarin kan juga last minute juga. Kemarin kan 5 hari persiapan doang nih, gila itu. Gila, itu jago. Tapi itu. Bisa 5 round, gila keren itu orang. Betul. Keren banget. Nah, dan ini Dava Muaku juga nggak mau main striking kan sama si Mas Vidal. Padahal Mas Vidal cuma 5 hari aktif loh. Ya betul. Dan aku merasa begini juga sih. Kalau aku jadi si Usman, ngapain juga gontok-gontokan? Itu dunia dia soalnya.
Iyalah, Dunia si ngapain? Masvidal. Gitu. Nih Kalisteng, katanya Khamzat diganti Colby buat lawan Leon. Apa bener, Bung? Kabarnya sih begitu. Karena Gitu. pokoknya gini. Jadi gini, Leon Edwards pokoknya bilang Maret aku mau main. Titik. Mhm. Nah, lawannya siapa? Mungkin yang paling logis adalah ya Colby. Kalau aku mungkin itu yang Emang paling bagus. udah sembuh dia rahangnya. Bukannya Colby patah waktu itu ya? ya patah tapi ya mungkin udah tapi nggak bisa balik kayak semula kali. Ya kita lihatlah dia baliknya kayak apa. Tapi Leon Edwards itu menurut aku menarik. Iya, iya. Dan Dava Muava juga bilang dan itu fact yang benar. Di 10 besar Michael Chiesa aja yang belum pernah dikalahin sama Usman. Dan kita di welter menurut aku lebih menakutkan. Chiesa. Cuman gitu. Nah, yang berikutnya siapa nih? Thompson kali ya, yang paling cocok ya. Thompson udah lama nggak tanding ya? Terakhir Thompson itu kapan ya? Stephen Thompson itu Bukannya si Leon Edward mau lawan Thompson tuh rencananya? sempet tapi nggak jadi. Nggak jadi juga. Nggak jadi juga, fight masih perlu waktu. Ya orang kalau kecuali kalau orang menurut aku juga gini lah, kalau udah 3 orang urutan 5 besar gitu juga mungkin malas juga kali. Lawan Jeff Neal, benar Dava Muava, benar itu lawan Jeff Neal bulan Desember kemarin. Benar yang kemarin. Bulan Desember waktu itu. Jeff Neal bulan Desember. Desember kemarin. Desember kemarin tahun 2020. Masih baru aja. Menang nggak dia? Menang nggak? Menang. Performance of the night kok. Itu good fight, bagus fight. Gitu. Tapi masih belum mau ya. Tapi mungkin kalau udah di rank 5 juga males juga gitu. Tyron Woodley. Ya. Kayaknya udah lewat masanya. Tyron Woodley gini sih. Menurut aku Tyron Woodley itu udah kebaca. Banget. Terlalu pasif juga. Terlalu pasif. Dia itu counter striker, nungguin aja terus gitu. Dia cuma nungguin aja. Dia tungguin pakai bom tangannya itu yang kanan. Nah, dan ini kelemahannya kelihatan banget, terutama ini typical example, yang contoh yang benar-benar ada itu waktu lawan Colby. Colby kan volume striker. Wah. Dia mukulnya nggak kenceng, tapi volumenya jalan. Dan dia kombinasi jalan kombinasinya. Kombinasinya jalan terus. Itu sih keren banget Colby waktu itu. Salut. Benar. Di atas dia pukul. Otot banget. Cuman gila, kardionya, volumenya. Sangat si Colby itu. Gitu. Jadinya Stephen Thompson mungkin yang paling bisa, atau kalau aku sih lebih seneng mungkin next one-nya Leon kali. Bisa. Sayang Khamzat lah inilah, COVID mulu. Ya udah, kita sambil baca aja nih Q&A-nya gimana nih. Ayo. Ini ada Radio Tempur nih, jagoan kita yang nanya. Tanya-tanya dong, ayo dong teman-teman. Iya, nih Radio Tempur, lu tahu nggak Radio Tempur? Yang di YouTube tahu ya? Di YouTube dia tuh followernya 90.000. Wih, mantap nih. Isinya MMA semua. Top. Harus kayak gitu. Ini orang ini yang ngedongkot yang paling jago nih kalau di per YouTubean berita MMA nih. Iya dong. Ayo tanya dong. Itu nanya nih. Coba lihat ada. Bung, sejauh apa sih pengaruh bertanding dengan rekan se-gym bagi mental seorang fighter? Oh, ini yang ini ya, Usman sama Burns ya. Ya, nah, Korudi aja jawab dulu. Gimana? Wah, gila. Gimana sih kayak fight kan saudara sendiri gitu kan? Kayak gitulah rasanya. Oke. Jadinya gimana? Kalau aku sih kemarin aku mikirnya begini nih. Aku kalau pernah tanding sama teammate, satu ya tadi itu makan asam garam banyak. Tapi kalau kata yang menarik, mungkin yang bisa membuka satu game yang berbeda, itu kan selama kita latihan nih,
ratusan ronde gitu. Dan ini 6 tahun ini mainnya. Wah, gila. 6 tahun mereka jadi teammate. Nah, tahun barengan, sparring terus. Kan tahu masing-masing lemahnya mana. Dan secara yang mungkin nggak kelihatan dan tidak kelihatan. Gitu. Nah, tapi yang menurut aku yang menarik itu selama ini 200 nih. Kan kita dalam hati kecil kita tahu siapa yang lebih unggul nih. Yang lebih banyak menang itu siapa? Kayak aku ingat dulu, ya aku yang dulu ya fight aku nggak terlalu banyak memang. Tapi aku dulu waktu aku lawan Leo Krishna, itu dalam kecil aku itu aku pernah dulu waktu tahun 2011. Satu tim itu? Satu gym lah gitu. Nah, terus gimana dong? Rasanya gimana tuh? Rasanya gimana? Ini aku jelas ini deh. Aku akan sentuh aspek nomor 2-nya. Gebuk-gebukannya mungkin aku akan nggak terlalu kenapa? Karena aku rasa mungkin aku rasa kita berdua udah siap lah gitu. Orang gimana kita itu udah diajakin begini. Jadi kita turnamen tuh. Turnamennya tuh kita udah taruh di ujung ke ujung. Akhirnya kita yang menang dua-duanya. Ketemu di final juga. Ya udah, kita udah melakukan apa yang kita bisa untuk menghindar. Dan apapun yang terjadi, terjadilah. The show must go on. The show must go on. Nah, yang gue ingat itu gue tahu bahwa mungkin 4 dari 5 kali kita latihan sparring itu gue yang kalah. Jadi gue ciut dulu. Hari itu gue bener-bener gue ciut. Itu gue ciut. Aduh, gitu loh. Nah, kalau aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi aku bayangin kalau sparringnya itu nggak 50-50, itu pasti akan mempengaruhi mental. Karena ya dalam hati kecil gue, dalam kapasitas gue itu, gue terbatas, gue tahu, gue bakal kalah. Aduh, ini gue kalah nih. Ini gue mesti beraniin diri gue kalah gitu. Padahal gue baru aja sparring sama dia mungkin sebulan yang lalu gitu kan. Ngeri gitu. Akhirnya gimana tuh? Menang? Ya aku kalah badly. Pertama digebuk dulu di atas karena gue pikir gue mau ngajakin dia karena gue tahu di bawah gue kalah. Abis itu gue bawa ke bawah, gue dapat mount. Abis itu gue kena heel hook dari bawah. Dia dari bawah, heel hook dari bawah. Udah dan selesai. Dan tapi berat sih, itu lawan teman-teman tim sendiri itu berat banget kok, Bram. Betul. Dan itu satu ngebukin lawan teman sendiri yang makan asam garam. Yang kedua itu yang tadi tuh mental lu, hati kecil lu tahu siapa yang menang siapa yang kalah. Itu yang kalau lu pada yang menang lu akan lebih yakin. Kalau lu yang kalah gimana kalau lu lebih banyak yang kalah gitu. itu susah ngilanginnya. Bener, itu susah ngilanginnya. Ya sebenarnya berat buat si Burn juga sih ya, karena dia juga pengen jadi juara. Kalau dia juara, dia jadi orang Brasil pertama yang juara di welterweight, ya kan? Iya. Dan ini momen sekali dalam seumur hidup dia, jadi kenapa nggak diambil? Iya, di show must go on, terjadilah satu tim. Dan satu harus ngalah keluar dari tim. Karena emang ada etikanya dalam satu tim nggak boleh ketemu kecuali dalam belt seperti itu gitu kan. Iya. Kayak saya juga waktu di Platnas ada teman sendiri main di 56, akhirnya dia ngalah main di 54. Jadi udah di atas tim, nggak boleh ketemu pas fight. Di plottingan ya. Iya. Ya kalau ngeliat duitnya UFC sama pamornya sih ya mau nggak mau lah, teman sikat juga ya kan. Ya, iyalah. Sih, ya kan. Kalau gini lah, kalau duitnya worth it, kenapa enggak gitu kan? Iya. Mungkin kalau gua ambil contoh ya mungkin Andika Mamesa lah. Iya kan? Dia bilang kan, ya gue mau berantem sama teman gue harus pastiin kalau duitnya kenceng, cukup lah gitu. Cukup nggak? kurang lebih kan begitu dia bilang ya waktu itu. Kenapa kok dia call out begitu kan karena itu sebetulnya. Dia ngomongnya, at least dia ngomongnya begitu ya. Dan gue melihat point of view itu. Gitu. Betul. Udah. Lanjut pertanyaan yang berikutnya. Kita ngomong dulu
Ini ada nanya, pendapat Kanta, Malam Bung Bram, untuk pendapat kalian untuk sementara waktu welterweight boring. Gini, Enggak sih. aku bilang gini, boringnya begini mungkin. Championnya kalau kita lihat, Usman itu sebelum ini juga karena dia jarang KO, dia jarang submission. Buat banyak orang itu dia membosankan. Aku sendiri kalau nggak ngelihat dia hati-hati juga agak bosenin sih jujur. Tapi kalau begitu aku ngelihat tie-in-nya, kakinya, gimana cara dia mengontrol, itu aku ngerasa wah ini menarik nih, banyak yang bisa dipelajarin. Cage grappling-nya itu different level. Tapi nggak semua orang kan bisa menghargai. Lihat. Nempel gitu. Betul. Nah, ini ada ini. Ex urut, bagaimana pendapat Bang Rudi? Atau kita bahas yang UFC-nya dulu ya? Kita bahas ya. Boleh. Kenapa Usman nggak geladenin main ground aja? Si Burn kan black belt. Berapa degree dia? Nggak tahu, tapi pokoknya aku nggak tahu. Tapi dia juara dunia. Dia juara dunia. Nggak mau ambil resiko lah. Oke. Nggak mau ambil resiko. Kalau kita bisa main di atas, ngapain masuk ke daerah yang bahaya lah gitu. Iya. Iya. Oke, kita abis itu, ini kayaknya lebih banyak malah nanyanya sekarang mengenai lokal. Yang mengenai One Pride banyak yang nanya malahan. Wardi. Suwardi banyak yang nanya nih. Kalau enggak aku mau nanya dulu deh. Kita tanya ini. Bukan Wardi malahan. Bung, prediksi untuk tanggal 20 Februari William Monster sama Rudy Ahong. Ya, saya menjagokan William Monster lah. Kenapa nih? Aku pengen tahu. Satu, boxing, dia emang asalnya anak boxing juga, ya kan? Kalau untuk pukul-pukulan kayaknya dia udah terlatih juga. Moga-moga dia nggak langsung kena dan KO. Yang kedua ya masih waras dia. Logika. Oke. Aku gini aja. Aku juga setuju bahwa dia ada boxing, ada masalah boxingnya lebih bagus, basic boxingnya. Tapi kita juga ngelihat Ahong itu sebetulnya dalam puncak-puncaknya itu kekuatan dia kan adalah dari timing sama powernya, terutama yang kanan. Dan orang banyak yang udah tahu, Angga sudah tahu, Alwin Kincai juga sudah tahu apa yang akan dilakukan Ahong, tapi tetap aja masih kena. Si Theo pun sudah tahu. Nah, Theo pun sudah tahu, cuman dibalas supaya kiri. Theo-nya pengen menghindar, cover sebelah kanannya, tapi kenanya mukulnya kiri, masih kenceng juga. Nah, aku cuman pikir dengan semua ini dia bisa membalikan beberapa kali dia itu membalikan prediksi. Cuman setelah dia kalah sama Theo, rasa percaya dirinya gimana? Iya. Karena kayak misalnya gini aja, siapa aja ya fighter ya, kayak misalnya Jose Aldo, kelasnya Jose Aldo aja, atau kalau kita lihat lokal gitu, waktu kita lihat di level lokal si Angga ya, Angga itu satu-satunya non finish yang ada dalam rekornya dia di One Pride itu adalah setelah kalah dari Ahong. Nah, waktu itu saya interview berapa bulan yang lalu, dia bilang, kenapa sih kok kamu nggak satu-satunya itu habis, kenapa? Dia bilang dia perlu balikin percaya dirinya, kurang lebih ngomongnya seperti itu. Iya, down ya. Nah, ini kondisi ini yang aku rasa lebih banyak daripada teknis, lebih ini kita ngomongin mengenai kondisi mentalnya Ahong lebih banyak. Nah, aku berpikirnya seperti itu. Bergantungnya lebih banyak pada seperti itu. Tapi kalau aku suruh milih, ya aku akan coin toss lah, 50-50. Karena tadi
aku nggak bisa seperti melawan accuracy sama powernya, itu agak terlalu susah. Mau dibilang ngaco, mau dibilangin apa gitu. Sebenarnya justru lawan yang ngaco itu yang paling bahaya. Dia punya Ya, power, benar. dia punya pukulan. Karena kita nggak bisa ngebaca pukulan dia. Biasa orang pukulan rapih kita bisa tahu ya kan. Ini karena ngaco, dia brutal aja, masuk. Nah, itu dia. Tidak bisa ditebak, unpredictable. Yap. Gitu. Jadi kalau Jadinya itu ditanya prediksinya. si Alex lawan Ahong ya saya megang Alex aja deh. Ya, Ya, masing-masing ada prediksinya. Aku bilang 50-50, betul. lebih ke 50-50. Pasti. Oke, terus habis itu ada tanya. eh ini Nggak juga bisa sama enggak. nih. Oh enggak. Oh, ini ada Rudy pilih mana pertandingan nasional, Ahong atau Alex yang win? Jawab, jangan muter-muter ya Bang. Tadi udah Kan nanya, enggak, udah Alex. persis. Nggak muter-muter, Alex, langsung. Trot, nggak muter-muter, Alex. langsung aja. Oke. eh ini ini ada dua ketinggalan tadi di ini. Ahong Munster tadi juga udah. Ini aku cross out dulu aja. Siap. Theo sama Ahong 2 lah. Mau belum ada kok, belum ada kabarnya Theo Ahong 2. Belum. Jadi Kita lihat dulu. dan selama kita nggak lihat fight-nya sebelumnya, selama kita tidak lihat fight-nya setelah pertemuan pertama mereka, maka bikin prediksi juga susah. Bahkan gini, susahnya aku kasih tahu aja buat prediksi itu kadang gini, satu hal yang kita nggak bisa lihat. Aku ambil contoh kayak misalnya tadi Usman ya. Usman versus Burns sama kalau kita lihat Billy yang sama Brando 2. Karena apa yang kita lihat itu adalah apa yang mereka turun di lapangan, turun di ring. Mereka latihan seperti apa? Dia bahwa Billy latihan sama Prof Niko, kita juga nggak tahu hasilnya seperti apa. Sampai pada hari hanya. Nah, itu faktor-faktor itu kita tidak bisa lihat. Nggak kelihatan. Usman aja latihan sama pelatih GJ ya, Usman. Sama pelatihnya GJ, benar, si Trevor Whitman. Tadi kita balik lagi ke masalah GJ sama ini deh. GJ sama masalahnya Usman sama Burns lagi. Tadi ada beberapa pertanyaan yang aku miss. Tapi nanti kita balik lagi ke sono. Oke, Ahong 2 aku potong dulu. Nah, Ahong Alex juga udah nanya. Nah, ini Islam versus Dober Aswar. Nih, apakah Suwardi bisa merebut sabuk juaranya kembali? Gimana nih? Si Adi Popeye itu bagus juga sih take down-nya. Rama kemarin agak kesulitan juga loh dia. Bagus sih, Adi Popeye itu bagus sih. Wah, dan 50-50 lah. 50-50. Nah, dan udah gitu gini, Adi Popeye ada, Jeremia Siregarnya juga makin kuat lagi. Jadinya memang ini jadi semakin tough. Tapi kalau aku lihat performance-nya kemarin lawan Winardi, Suwardinya juga makin kuat. Nah, ini yang kemudian harus kita pertimbangin nih. Berapa chancesnya? Kalau aku bilang 50-50. Ada harapan, bukannya nggak sampai ini banget, tapi pasti. Aku melihat stand up-nya ke posisi pertandingan kemarin, aku juga nggak bisa berkomentar banyak. Karena tapi pasti take down-nya lebih maju udah. Iya. Nih. Lalu Gembong tuh. Wardi lawan Jeremy Siregar. Waktu itu dia mau bawa ke bawah susah banget. Gimana caranya tatonya Wardi bisa dapat aja bikin dia ke bawah. Bayangin seorang pegulat macam Jeremy ya, yang take down defense bagus, bisa jatuh juga sama Wardi. Kan kita belum nyangka. Kan? Iya kan? Gila juga ya Wardi. Kita nggak nyangka gitu. Tapi bisa dibawa ke bawah dan disubmit. Betul. Wardi itu banyak kaiban dia. Atau lawan Erpin Syah itu loh, beneran lagi digebukin terus habis itu bisa aja dapat Americana pakai kaki. Saya juga mikir, waduh kalah nih Wardi nih, kalah. Ada aja Wardi ya. Iya, mantap. Bener nggak bisa diprediksi, susah itu.
Itu susah. Dia bisa Hail Mary-nya dari copetnya entah dari mana itu dapatnya bisa jago banget. Jadi tapi kalau aku dan melihat bahwa yang lain itu knowledge-nya, pengetahuan grapplingnya nggak setajam Rama. Menurut saya ya masih banyak harapannya. Tapi justru nih Kryptonite-nya ini justru Rama kalau saya bilang nih. Betul. Karena ya sama-sama strength-nya, kekuatannya di bawah. Bisa jadi malah muternya jadi begitu gitu. Cuman bisa sama Suwardi gitu kan. Iya. Ini jadi kayak gunting batu kertas sebenarnya. Betul, bisa jadi malah jadi begitu. Iya. Makin seru malah gunting batu kertas bener nih. Wardi kalah sama kalah striker yang bagus takedown defense. Iya. Striker itu kalahnya sama Wardi. Nah, ini tadi ada nanya nih. Nah, Ustadz Gembong. Kalau sudah di Suwardi rebut lagi sama Korudi baru seru. Nah, karena kebetulan juga ada yang nanya nih, Efriadi, Bang Rudi kapan balik ke One Pride? Udah nggak boleh main. One Pride nggak boleh. Ya boleh. Saya sempat ini loh, Kobram. Saya sempat pengen main silat bebas Indonesia. Saya udah ngomong, nggak dikasih. Ya udah. Nggak dikasih. Nggak dikasih. Ya udah. Aku nggak akan nanya. Mungkin nggak etis kali aku nanya siapa yang nggak ngasih. Dari pihak One Pride-nya kan udah ada aturan seperti itu. Kalau udah ada yang kontrak atau fighter keluar, itu udah nggak bisa main lagi. Entah itu di silat bebas atau di One Pride. Jadinya ya oke. Ya oke. Mungkin aturan memang seperti itu. Ya, aturan seperti itu. Ya oke. Itu aku nggak akan bertanya lah intinya seperti apa. Aku nggak akan bertanya why. Aku udah anggap aja itu ditentukannya aja gitu. Nah ini juga ada yang nanya kapan tandingnya. Pak, kapan tanding? Seperti saya bilang, jadi karena pandemik kuota ngantrinya tuh panjang banget. Dan saya juga udah daftar di Muay Thai juga. Cuman karena Indonesia lagi di blacklist karena tinggi banget kan COVID-nya. Ya udah. Jadi harus dulu. Oke. Susah ya emang ya beneran ya. Parah. Paul bisa dapat kenapa tuh? Udah gilirannya dia kan, dia juga main sebelum saya kan. Iya sih, dia main. Bener. Kita tadinya sebulan bisa 2-3 kali fighter dikirim. Pas pandemik sekarang baru setahun 2 kali dari Indonesia. Iya sih. Tati dan Paul. Tati dan Paul, bener. Iya, setahun loh. Berat ya memang ya. Ternyata berat. Ini efeknya ya. Kita kayak di blacklist gitu ya jadi ya. Dan banyak sasana yang tutup ini juga ya, bangkrut juga ya. Apa? Gym? Iya. Sayang banget. Di mana? Di ini? Kemarin Sabai Muay Thai tahu. Iya, itu udah lama juga. Ya akhirnya mereka harus tutup juga lah. Karena katanya bebannya berat banget. Itu juga kan siapa tempatnya Eko Priyandono? Yang mana tuh? Saint ya? Saint, benar. Saint. Tutup juga itu ya? Salah satu yang iya, itu juga setahu aku tutup itu. Sayang itu kalau salah. Itu salah satu apa ya namanya? Yang tumbang yang pertama kalau nggak salah, yang paling early. Iya. Nah ini ada yang nanya juga nih mumpung gitu. Korudi potensi Eko Roni Saputra di One Championship bagaimana? Bagus dong, apalagi di latihan di Evolve kan. Dan kayaknya permainan dia meningkat terus tuh. Ya gimana nggak meningkat, latihannya sama legend-legend Muay Thai ya kan. Lalu sama juara dunia BJJ, Alex Silva dan lain-lain. Pasti meningkat. Gila itu. Prospek banget lah. Ya. Nah ini Willem Munster Ahong udah pindah One Pride juga udah ditanya. Nah ini kita balik lah. Mungkin aku abisin dulu yang pertanyaan yang kayaknya udah habis pertanding One Championship. Oke, kita balik lagi ke UFC 258. Yang 258 gimana nih? Kita ada beberapa yang masih kesisa. Oke. Apa? Sikat. Gini. Sikat. Adira. Siapa nih? 258 ditanya. Jabnya Usman apakah terbaik di UFC? Jabnya ya? Yang punya jab bagus selain ini siapa lagi ya? Steve Jab yang bagus mungkin ini. Kalau aku sampai yang aku benar-benar ingat itu ini.
George St. Pierre. Oh iya, benar. Jose GSP ya. itu yang benar-benar GSP, bagus itu ya. jabnya. Dan Siapa lagi ya? Udah ya. yang aku benar-benar game changing ya aku lihat sih dia sih. Kalau dibilang boxer ya mungkin si itu siapa tuh namanya? Aduh, bless you. Aduh. Si Kena COVID. Max Holloway. Oh yes, jabnya. Max Holloway. Itu juga. Tapi ya kalau ngelihat kayak tadi, gini aja sih. Kalau aku gini, pendapatnya aku, mungkin aku akan mulai dulu aja. Pendapatnya aku mungkin enggak. Karena ini kita baru lihat jabnya dia seperti ini, baru setajam ini. Enggak, dia baru sekali setelah sama Trevor Whitman. Setelah dia 2 kali lah sama Trevor Whitman. Jabnya bisa sebagus ini, bisa kuat, bagus dan akurat banget. Bener-bener itu baru kali ini lihat. Jadinya kalau kita lihat konsistennya seperti apa, aku rasa kalau dibilangin itu jab terbaik, aku nggak bisa berkomentar dulu karena baru satu fight. Belum ya. Betul. Belum. Gitu. Dan kalau aku sih kayaknya GSP mas ya. The best GSP jab. tetap ya. Setupnya pakai jab bagus. Oke. Nih, terus abis itu tadi ada yang nanya, kira-kira Kamaru versus Khabib siapa yang menang? Saya megang Usman kayaknya. Saya pribadi ya, Usman. Karena dia komplit striking yang bagus, dia bisa finish juga kayak tadi. Takedown defense-nya gokil, bulatnya bagus. Dan permainan stipe sebenarnya sama Khabib. Ground and pound kalau udah bawa ke bawah kan. Catch control bagus. Wah. Usman. Dan menurut aku juga akan pegang Usman. Walaupun gini, Usman pernah ditanya dalam satu interview, aku lupa sama siapa. Dia bilang aku nggak mau ngelawan Khabib karena out of respect, karena aku hormat sama dia. Iya. Nah, cuman gini, kalau pendapat aku seperti ini. Usman itu pemain yang maraton. Dia itu tak sanggup main 25 menit, pace-nya nggak turun-turun. Temponya nggak turun-turun. Oke, nah Khabib di lain sisi dia itu orang yang suka ngabisin tenaga lawan dengan wrestlingnya, chain wrestling, satu ke yang berikut gitu. Nanti lama-lama begitu lawannya lengah, kan abis itu dia ke bawah. Dia itu takedown accuracy-nya Khabib itu tuh cuma sekitar 50%. Tapi kenapa kok kelihatannya banyak jatuh? Nah, karena dia itu neken terus. Dia akan nge-chain terus, satu takedown, dia masuk single masuk ke running, dia masuk ke single low, pindah ke double pindah ke body lock. Dia gitu terus, dia sampai orang kewalahan. Nah, jadinya capek sendiri. Nah, Usman itu orang yang biasa bermain, yang bisa nahan lawan dan habis itu ngerem lawan. Dan dia bisa bermain 25 menit, 5 ronde terus. Gila. Nah, jadinya jadi itu yang pertama. Jadi secara stylistik ini justru kamu ketemu Khabib yang akan take down orang terus beruntun, itu bikin capek lawan. Ketemu orang yang juga sama-sama nggak bisa capek. Dan dia punya take down defense 100%. Iya, gila juga itu. Nah, kamu mau ngabisinnya dari mana? Nggak bisa dibawa ke bawah. Itu satu. Kedua, Khabib walaupun dia gede, walaupun dia itu termasuk lightweight yang gede, kita juga harus perhitungin dia dulu berjayanya di lightweight itu kan karena Khabibnya termasuk gede. Kalau sekarang dia lawan Kamaru yang size advantage-nya nggak segede kalau di lightweight, kan dia kehabisan tenaga nggak tuh, gitu. Itu sih. Beda ukuran lawan, bukan beda ukuran lawannya berbeda. Iya, dari light ke welter ya. Betul. Nah, mungkin aku mau nanya nih sama Ko Rudi, 15 pound berapa gede sih? Kan
7 kilo, 7 kilo ya? lebih 8 kilo. Bedanya gede nggak sih kalau jadi fighter? Gede lah. Beda sekilo aja. Kita nurunin tuh setengah mati. Nggak usah sekilo. 0,2. 0,2. Saya mau Wardi waktu itu over 0,1 ke 0,2 gitu. Nggak turun. Setengah mati apalagi 7 kilo bedanya. Nah, walk weight-nya udah beda 7 kilo ya udah Beda. asal. Iya. Wassalam gitu, Terusnya itu gede. masa ototnya juga beda, 7 kilo ukurannya semana ya kan, kekuatan ototnya. Ya itulah beda, itu beda jauh. Betul. Jadi untuk sementara keunggulannya ada di Usman, gitulah ya. Pasti. Kok Coach Marcos Tulio ada tuh? Kayaknya ada. Mana nih? Kok ada? Kok hola Coach? Halo Coach Marcos. I miss you. Senang melihatmu juara, katanya. Us. Kangen juga sama dia. Iya. Yoel versus Johnson, bagaimana? Oh iya, Bellator tuh ya. Bellator. Seru juga tuh. Itu seru tuh. Yoel sama Johnson. Kalau menurut aku itu Aziz juga ada. Us. Yoel sama Johnson. Aku mungkin masih lebih pegang Yoel karena Johnson udah lama nggak tanding. Udah lama tanding, bener. Baru comeback lagi dia. Ya. Dan setahu gue dia not in a good shape. Dia bukan dalam shape yang paling bagus lah gitu. Kemarin maksudnya sempat jadi gendut, jadi apa gitu. Nah, jadinya kalau dia bener-bener lay off, dia bener liburan, baliknya susah nggak tuh gitu. Itu aja sih. Oke, kita lanjut lagi yuk. Kita mau, ini udah tinggal 5 menit lagi nih, kita mau nanya lagi. Siap, bebas. Khabib Usman udah dijawab. Kenapa Usman main ground kenapa ini lucu nih nanya nih. Bung mau nanya kenapa Usman main ground dibilang boring sedangkan Khabib enggak? Usman main ground boring. Khabib enggak. Oke. Apa kebanyakan ngontrol doang? Karena dia kebanyakan ngontrol. Kalau Khabib itu masih ada menariknya itu karena kita ngelihat orang dia gebukin orang itu kadang lebih udah seru. Kan kita kan ada dari kita, ada yang sukanya itu kita tuh sukanya itu sama namanya itu violence-nya, serunya gitu loh. Dari MMA. Yang seneng lihat gebuk-gebukannya, mau teknis mau enggak gitu. Nah, Khabib itu masih lebih ada mukul-pukulannya tadi. Kalau aku ground and pound ya. Betul, lebih ada ground and pound-nya. Nah, mungkin terlepas dari ini, aku ambil contoh gini aja nih, terlepas ya dari namanya itu waktu lawan Colby Covington. Tapi kok gini, kalau aku ambil contoh begini, beberapa aja ya. Khabib itu kira-kira average-nya seingat aku itu mukulnya sekitar 6 kali gitu. 6 kali per round. Nah, 6 per menit. Jadi kira-kira 30 per round, 30 lebih gitu per round. Dan dia tuh begitu take down kan mukulnya kan bang gitu loh. Jadi dia ada activity terus. Nah, Oke. Kita bandingin sama waktu lawan Kamaru Usman lawan Jorge Masvidal. 5 ronde cuma mukul 94. Kurang dari 20. Nah, kurang aktifnya mana? Terus dia banyak nginjek ya. Betul. Lawan Leon Edwards 3 ronde. Mukulnya Kamaru Usman 48 kali cuman. Kenanya 48 kali. Bagi 3 cuma 16 tuh. Semenit cuma 16. 1 ronde cuma 16. Iya. Ya, that's why boring. Betul. Bandingin lagi. Yakolev 41 cuman. Lawan Emil Mick cuman 50. Cuman 15-20 gitu aja ya gimana? Ya jadi bosen gitu loh. Jadi orang kelihatan boring. Suka nggak suka. Lawan Demian Maia 5 ronde 66. 12 kali cuman 15 kali mukul. Iya, 15 ya. Itu dia. Jawabnya ada di situ.
Statistiknya Khabib jelas. takedown maunya mukulin terus kalau Khabib. Bam. Jadi perkedel. Kalau aku dulu pernah di YouTube aku ada comment section dibilangin ini kayak perkedel. Dijadiin perkedel terus nanti terakhir kalau udah ditumbuk baru nanti submissionnya cuman digoreng. Itu baru masukin minyak panas gitu. Jadi kayak bikin perkedel. Digoreng. Gitu, udah selesai. Nanya kenapa Usman masih ngincer Mas Vidal ya? Gini, itu karena gini, fighter itu kalau makanya banyak orang call out orang-orang yang terkenal. Sekarang orang yang terkenal sekarang di welter siapa? Yang sorry nih, bukannya orang juaranya ya, tapi yang paling menarik perhatian orang, yang narik duit pay per view-nya siapa? Mas Vidal lah. Mas Vidal. Rame itu antara nonton. Betul. Nah, jadinya kenapa dia Mas Vidal kemarin ya pada lawan si Burn ya yang nonton. Betul. Nah, aku belum keluar angkanya. Ini jujur belum keluar angkanya, tapi aku bisa ketemu nih. Bentar, aku cari dulu Tapology pay per view PPV buys. Nah, ini ya pay per view buys-nya nih. Jadi orang paling tinggi, fight yang paling tinggi, buy rate paling tinggi selain yang tidak ada nama Conor McGregor, itu adalah Usman versus Masvidal. UFC 2. Yes, menarik. Sisanya ada nama Conor, yang berikutnya itu adalah UFC 100 yang ada Brock Lesnar. Di bawahnya, jadi sisanya di top 10 itu ada nama McGregor. Nah, jadi siapa yang jelas duitnya ada di Mas Vidal. Kamu kejar lah itu dulu. Vidal tuh pasti trash talk terus. Gue persiapan cuma 5 hari lawan lu 5 ronde, ya kan? Masih penasaran tuh mereka pasti. Betul. Kan? Betul sekali. Yang full training camp. Nah itu. Nah, tadi ada yang nanya Khamzat gimana nih? Lawan? Gimana? Kalau Khamzat gimana? Tadi ada nanya aku. Masih belum kelihatan lah. Mungkin kemarin lawan Khamzat masih belum selevel sama dia. Jadi kalau dia lawan Usman kayaknya belum saatnya deh. Belum battle proof, belum battle tested lah. Setuju. Belum battle tested. Itu kata yang tepat sekali. Belum teruji di medan perang. Ya. Kalau aku perluas mungkin begini. Kalau kita perhatikan di sini ya, di recordnya siapa tuh namanya, Khamzat. Khamzat itu lawan dia menurut aku di atas kertas yang paling tough, yang paling tangguh itu pada saat di Brave, Ikram Aliskerov. Bagus itu dikalahin di ronde pertama. Dan sisanya itu, ya terutama waktu di UFC itu ada satu orang yang udah 2 kali kalah, 1 kali lagi dia biasa main di lightweight, ya sama. Terus lawan Meerschaert itu dulu sempat lumayan, habis itu sekarang, tapi dia lagi menurun. Walaupun dia nggak pernah dikalahin dalam 17 detik memang. Nah, jadinya yang aku sampai sekarang belum lihat dari dibilang battle tested, kita belum lihat yang benar-benar dia lawannya kalibernya berbeda, yang tinggi banget. Yang kedua, mungkin gini, aku belum melihat satu kondisi di mana kayak tadi Usman udah digebukin, udah dipukul, bangun lagi, udah rock, bangun lagi. Nah itu aku belum pernah melihat satu situasi di mana Khamzat itu ketekan, abis itu dia balik. Karena itu quality champion ya mesti begitu kan. Nggak mungkin lalu di atas nggak kehajar orang, nggak kena kesapit orang, nggak ke take down orang. Enggak lah, nggak mungkin sampai sedominan itu. Khabib aja sama gimana pun juga, sedominan apapun, waktu lawan Conor kena loh itu sama pukulannya. Gitu. Nah itu aku belum lihat dari si Khamzat.
Mungkin habis dia lawan si Leon Edwards, kita bisa pikirkan itu ya. Iya, menurut aku pun aku ragunya dari mengenai di atas kertas sementara pun aku juga agak ngunggulin Leon Edwards karena tadi dia belum battle tested, aku belum lihat. Tapi kalau dia bisa ngalahin Leon Edwards, udah, gua naik Boleh. tuh. Itu hype trainnya aku Boleh. naik tuh. Itu hype trainnya. Betul. Chandler aja debut di UFC langsung dikasih hooker loh, Bung. Jeko, ya benar. Tapi Chandler itu juara masalahnya. Iya, Bellator. Kalau kamu ngomong, sorry nih, tapi Brave itu walaupun beda lah, aku bilang kalau ngelihat kelasnya sama Bellator. Dan suka nggak suka ya, Bellator pun makin lama makin maju. Dulu kita lihat champion, dulu Alvarez kan juga di Bellator kan. Iya. Dia juga langsung kan dapat jadi champion langsung top 5 gitu kan, dapat fight-nya. Dan dia bisa jadi juara. Tapi ya sekarang rasanya makin mepet gitu loh. Gap-nya itu makin lama makin mepet antara Bellator sama UFC. Tapi rasanya kalau Brave masih belum, sorry gitu loh. Belum terbukti lah gitu. Jadi masih jauh lah gitu, kenapa? Malah terlalu cepat. Oke, kita mau ngabis satu pertanyaan lagi gimana? Boleh, sikat. Sikat aja. Oke. Ahong Alex. Alex sudah. Oke. Comeback ke situ nggak udah. Kamu comebacknya Rudy udah. Ini aja. Kita mungkin ini nyentuh nih masalah ini mungkin. Bagaimana menurut Bung Bram Ben Askren versus Jake Paul? Ini seru. Aku ada taruhan sama temen nih. Aku megang Jake Paul. Kamu pengen Jake Paul? Iya. Kenapa? Ya kita udah lihat jelas kemampuan striking seorang Ben Askren. Itu udah ada di YouTube, udah kelihatan kok, ya kan? Dan untung temen aku belum melihat waktu itu, belum melihat kemampuan si Ben Askren. Jadi dia cuma ngelihat ini fighter beneran lawan seorang YouTuber. Dia langsung megang fighter. Tapi dia nggak ngelihat fighternya seperti apa strikingnya. Ini main tinju kan? Dan setelah dia lihat, dia menyesal. Ya, kayak Jack Paul lah. Aku senang gini aja. Aku senang kalau Askren. Aku ada dua view nih. Satu ya aku pengen Jake Paul. Tapi aku masih senang yang turun Askren. Karena Askren itu kalau dia kalah nggak akan ada, masih ada orang nggak akan trash talk bilangin boxingnya MMA cuman segitu. Karena kita semua tahu dia pegulat dan boxingnya buruk banget gitu. Nah, tapi di sisi lain aku juga merasa hati kecil aku juga berpikir kenapa sih nggak bisa lawan orang yang lebih ini lagi, yang lebih kompeten lagi di boxing gitu loh. Iya. Aku ada berpikir gitu. Dalam hati kan aku tahu ini urusan rating. Aku tahu ini urusan rating, urusan duit gitu ya. Tapi dalam jiwa kompetitifnya aku itu, aku merasa kok nggak bisa yang lain ya. Iya, yang ada nih bikin malu fighter MMA ini. Iya, gitu. tapi apalagi kalah digebukin ya. Aduh. Betul. Tapi daripada mendingan sekalian yang busuk aja gitu kayak Ben Askren yang nggak bisa main tinju. Tapi kenapa kok daripada kita dapatnya kayak siapa gitu yang kickboxer kayak siapa ya misalnya ya. I'm gonna pick any name lah. Kayak misalnya ketemu Crow Cop atau siapa gitu. Terus habis itu Crow Cop-nya kalah. Walaupun Crow Cop udah lewat dari masa jayanya gitu. Tapi terus habis itu nanti orang pada bilang gitu loh. Orang kickboxer itu sama kickboxer sama boxer isinya cuma segitu ya, lawan YouTuber aja kalah. Nah, pasti. Nah, mendingan sekalian kasih yang jelek gitu. Walaupun gue rasa kenapa sih kok nggak sekalian aja yang kok jiwa kompetitif dan jiwa duit dan jiwa malunya itu beda gitu lah. Iya.
Ya beginilah. Ah, Kondit atau Bisping, harusnya bisa Kondit atau Bisping gitu. Oke gitu. Tapi kalau sampai Konditnya kalah gimana? Atau Bispingnya kalah gitu. Kondit lah. Kan lebih gitu. Iya, malu sih sama YouTuber gitu. Apalagi YouTuber ini gede banget bacotnya gitu. Betul. Mendingan kasih yang sampah sekalian gitu kan. Iya. Dylan Dennis. Sekalian sama Dylan Dennis. Ya udah. Oke, ya udah mungkin kita udah dulu aja. Ini kita udahin dulu. Udah sampai 1 jam lebih nih. Nggak berasa Gitu. ya obrolannya. Nggak berasa, kita udah ngomong 1 jam. Kita ngomongin tadi aja Uspan aja udah sampai setengah jam lebih loh padahal. Mantap, mantap. Ya itu. Nanti kalau ada fight lagi, mungkin kita bisa coba lagi nih. Kalau mau sama untuk yang One Championship. Tapi One Championship, kok Rudy sama ini ya, sama di Kaskus ya nanti ya. Biasanya. Itu cuman host sama analis doang. Nggak sedetail ini lah. Ya, ayo nanti kita bikin lagi lah. Kita bikin lagi lah. Kalau mau nanti kita ada yang kayak kemarin-kemarin, isu-isu kemarin gitu, kita diskusi rame-rame juga seru juga tuh kali kita bikin. Boleh. Bertiga ya. Bertiga gitu sama Theo atau sama siapa lagi gitu. Seru, mungkin lebih seru juga tuh. Siap. Kemarin kan sama Volan, sama siapa tuh namanya, sama Ferdi, sama siapa tuh yang kemarin, Vian ya. Itu kan bisa bertiga gitu kan seru juga tuh bikin seperti itu. Boleh lah. Iya. Oke, ya udah. Ko Rudy, kita udah makasih. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan buat teman-teman yang udah ngikut kita semua di sini, terima kasih banyak sudah ngikutin kita. Sudah menyimak ngobrol seru MMA, dan tentu saja kita pamit dulu. Saya dengan Bram Lunardi dan dengan Rudy Agustian. Kita thank you teman-teman. Nonton lagi ya. Nonton lagi ya. Siap, Bram. See you again. See you again. Pamit. Dan sampai jumpa lagi minggu depan pada Ngobrol Seru MMA. Oke, Bram. Thank you guys.